Lu pernah nggak sih mikir, kenapa kata anarkis di Indonesia tuh kayak semacam label dosa? Begitu lu ngomongin anarkisme, langsung ada yang nyolot. Wah, ini mah pengacauan negara. Padahal, kalau lu gali lebih dalam, anarkisme itu justru bicara tentang keteraturan yang lahir dari kesadaran, bukan dari ketakutan sama atasan, sistem, atau kekuasaan. Secara etimologi, anarkisme berasal dari bahasa Yunani anarkos, yang artinya tanpa penguasa. Tapi tanpa penguasa di sini bukan berarti tanpa arah. Justru ini bicara tentang masyarakat yang bisa mengatur dirinya sendiri secara sadar dan setara. Masalahnya, di Indonesia pemahaman kayak gini udah dirusak sejak lama, terutama waktu Orde Baru berkuasa. Segala yang berbau kebebasan dikasih stigma negatif, apalagi yang berbau kiri. Media dibentuk buat bikin masyarakat percaya bahwa tertib itu cuma bisa tercapai kalau ada yang ngatur dari atas. Akhirnya, banyak orang tumbuh dalam budaya yang patuh tapi nggak paham, nurut tapi nggak sadar kenapa harus nurut. Gue pernah ngobrol sama temen di pabrik. Dia bilang, Bang, kalau orang bebas nanti kacau dong. dan gue cuma jawab, justru karena kita nggak ngerti makna kebebasan, makanya selama ini hidup kita terus dikekang tanpa sadar. Kebebasan itu bukan berarti seenaknya. Anarkisme itu bukan soal ngelawan semua aturan, tapi tentang bikin aturan itu relevan dan adil buat semua orang. Bukan cuma buat segelintir yang punya kuasa. Kalau lu perhatiin, efek masa lalu masih kerasa banget sampai sekarang. Literasi kita masih rendah, bukan karena orang Indonesia itu bodoh, tapi karena dari kecil udah dibentuk buat nggak nanya terlalu banyak. Sekolah ngajarin hafalan, bukan pemahaman. Nanya itu dianggap ngelawan. Akibatnya, kebanyakan orang cuma bisa ikut arus, tapi nggak tahu kemana arus yang mengalir. Dan parahnya, sistem ini juga melahirkan budaya feodal yang halus banget bentuknya, contohnya di tempat kerja atau organisasi. Anak muda selalu dianggap belum waktunya ngomong, harus hormat dulu sama yang lebih tua. Padahal, kadang yang muda punya ide lebih segar, lebih rasional, tapi akhirnya suara itu tenggelam. Cuma karena dianggap nggak sopan. Lucunya, kesopanan di negeri ini sering dijadikan tameng buat menolak kebenaran. Padahal, dalam psikologi sosial, ketika orang terlalu takut dianggap gak sopan, dia jadi kehilangan kemampuan buat jujur. Hidup Jokowi!